Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Matan Safinatus Shalat ya. Sebelum lanjut, mari kita kirim al-Fatihah kepada guru-guru kita, para alim ulama ya, juga kepada muallif khususnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya untuk kita semuanya, amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wal ulama'i wal 'amilin wasyhadai wassalihin wal musannifin wal muhaddisin wal mufassirin wal malaikal muqarrabin, khususan muallifi hadzal kitab Sayyid Abdullah Al-Hadrami bin Umar, wa khususan ila Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, wa khususan liman yu'amil wa nasri hadzal kitab, wa khususan li syekh masyikhina wa liman ijtama'a bi sababi wa bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kalau di syarahnya itu halaman 8 ya. Syarah Safinatus Shalat, kitab Sulamun Najat, halaman 8. Wa mata laqatin najasatul mazkuratu al-ma'a, lan kapan-kapan bertemu an najasatu apa seke najis, al mazkuratu kang disebut, al-ma'a ing banyu. Fa in kana kullataini lam yanjus, maka lamun ana ya banyu iku dua kula, maka orang najis ya si banyu, illa in goyarot angin lamun berubah ia, angin lamun ngerubah ia si najasa, ngerubah tok mahu ing rasane banyu, au launahu atawa warnane banyu, au rihahu atau aromane banyu, atau ambune banyu, waya turu lan jadi suci ia si banyu bizawalit tagoyuri kelawan hilangnya tagoyur perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas ya tentang istinja dari buang air kecil dan juga buang air besar. Ketika sebelum istinja cebok ya, dari buang air kecil dan buang air besar kita harus istibro dulu, membersihkan terlebih dahulu ya, supaya tuntas, benar-benar tuntas, baik dari buang air kecil ataupun buang air besar, baik bagi laki-laki ataupun juga bagi perempuan. Nah, selanjutnya kata kimusonib, wa matala qatin najasatul mazkuratu al-ma'a fa in kana kullataini lam yanjus illa in ghayarat ta'mahu aw launahu aw rihahu. Nah, ketika najis-najis yang sudah disebutkan di atas ya, najis-najis yang sudah kita bahas di atas, banyak kan? Kencing, air kencing najis, kemudian kotoran najis, darah najis, bangkai najis dan sebagainya. Itu najis-najis tersebut itu bertemu dengan air ya. Maka hukumnya gimana? Ketika airnya itu ada 2 kula, volumenya ukuran banyak airnya itu 2 kula. Nah, 2 kula itu berapa? 2 kula itu kalau dijadikan liter ya, 216 liter ataupun lebih. Nah, lebih itu ya boleh banyak ya. 2 kula itu ukurannya 216 liter atau lebih. Kalau lebih bagus. Nah, itu si najis tersebut ketika dia bertemu atau menempel di air yang banyak lebih dari 216 liter atau pas ya, maka hukumnya airnya itu lam yanjus, tidak menjadi najis ya, tidak berpengaruh. Kecuali illa in goyarot
ta'mahu aw launahu aw rihahu, kecuali si najisnya itu merubah terhadap air, baik itu rasanya atau warnanya atau aromanya. Ketika air yang banyak 2 kulah itu kejatuhan najis, kemudian dia berubah rasa, warna, aroma atau berubah salah satunya, maka dia hukumnya menjadi najis. Tapi kalau dia itu enggak berubah, normal-normal saja, meskipun kejatuhan najis, tai cicak misal, maka tetap hukumnya dia suci dan juga bisa mensucikan. Maka ketika suci mensucikan, dia sah untuk dipakai wudu, untuk mandi besar, untuk mencuci dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak berubah. Catatannya dia tidak berubah. Tapi kalau misalnya dia itu airnya banyak ya, lebih dari 2 kulah, misalnya 1000 liter dah, tapi ada najisnya di situ, kemudian dengan adanya najis dia berubah salah satunya atau ketiganya dari sifat-sifatnya, maka tetap hukumnya apa? Hukumnya menjadi najis meskipun banyak ya. Kenapa? Karena berubah tersebut. Seperti kalau di kampung-kampung itu kan ada takus namanya ya, tempat berak itu kan takus. Nah, takus itu airnya kan banyak. Berapa liter itu kan banyak, gede kobaknya, kolamnya itu kan, yang biasa buat berak. Nah, itu meskipun airnya banyak, tetap hukumnya menjadi najis karena dia itu airnya sudah berubah ya, sudah campur dengan kotoran dan sebagainya, sudah berubah. Nah, tetap hukumnya menjadi najis. Kemudian wayaturu bizawali tagayuri. Nah, air yang banyak itu tadi dia ketika berubah hukumnya menjadi najis ya, dengan sebab berubahnya itu. Kemudian dia bisa menjadi suci kembali dengan sebab hilangnya perubahan tersebut. Nah, ketika si air banyak itu misalnya satu kolam masjid, di kolam masjid ya, itu airnya banyak. Kemudian kolam masjid itu kejatuhan najis deh, tai cicak, kemudian dia berubah warna, rasa, aroma, maka hukumnya menjadi najis. Nah, kemudian misalnya dia hilang si perubahannya itu, maka dia menjadi suci kembali, bisa dipakai kembali ya. Baik itu dia perubahannya itu dengan sebab ditambahi air ya, atau sebab dia berdiam lama seminggu kemudian. Misalnya hari Senin airnya najis berubah ya, kemudian hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu udah seminggu. Nah, pas hari Minggu dia berubah, maka menjadi suci kembali. Ataupun dengan sebab dia itu siram air hujan, terkena air hujan, kemudian bertambah volumenya, dia hilang perubahannya, maka menjadi suci kembali. Ataupun dia itu air yang ada di kolam itu diambil, diciduk ya. Nah, ketika dikurangi volumenya, maka si perubahannya hilang, maka hukumnya menjadi suci kembali. Yang paling penting adalah ketika air banyak itu hilang perubahannya, maka menjadi suci kembali. Seperti itu. Kemudian wa ingkana aqalla minhuma, lan lamun ana yasi banyu aqalla iku kang lebih sedikit minhuma saking 2 kula. Yang justru makan najis yasi banyu bil mulaqati kelawan sebab bertemu najis, wa illam yatagoyar lan senejan ora berubah ia banyu. Nah, berbeda hukumnya ya ketika si najis tersebut bertemu dengan air yang sedikit. Air yang sedikit itu adalah air yang di bawah 2 kula ukurannya, berarti di bawah 216 liter. Maka ketika air yang sedikit bertemu najis, nempel najis di air tersebut, hukumnya tetap menjadi najis meskipun si airnya itu dia tidak berubah ya, tidak berubah rasanya, kemudian tidak berubah warnanya, tidak berubah aromanya. Contohnya misalnya air 1 teko, 1 ember, 1 gelas itu kan air sedikit. Nah, ketika kejatuhan najis, tai cicak di situ, di teko, di gelas ya, di gayung, di ember dan sebagainya, maka hukumnya airnya menjadi najis meskipun dia tidak berubah. Tapi di sini catatannya adalah najisnya najis yang tidak dimaafu ya, najis yang tidak dimaaf. Karena kalau najis yang dimaafu itu enggak apa-apa, diperbolehkan untuk diminum, untuk dipakai. Karena apa? Karena diampura, dimaaf ya. Di sini najisnya yang tidak dimaafu. Karena najis itu terbagi menjadi 4 ya, ada 4 bagian ya. Nah, yang pertama ma yu'fa anhu fis shawbi wal ma'i.
Nah, ada najis yang dimaaf di dalam pakaian kita dan juga di dalam air. Itu bagian pertama. Nah, najis ini contohnya adalah najis yang tidak kelihatan oleh mata kita yang normal. Mata orang yang normal kelihatannya. Maka najis tersebut dima'fu. Seperti apa? Seperti lalat yang membawa najis di kakinya, itu kan nggak kelihatan ketika nempel ke baju kita, ketika nempel ke air. Itu dima'fu. Sah ya, ketika baju kita itu dihinggapi lalat, tapi lalatnya membawa tai si kakinya itu. Nah, tainya itu nggak kelihatan. Itu dima'fu ya. Kemudian yang kedua, mayu fa'anhu fi sobi dunal ma'in, ada najis yang dimaaf di dalam pakaian bukan di air. Itu yang kedua. Contohnya yaitu kakoli lidami, seperti darah yang sedikit. Nah, bagian kedua ya. Seperti air darah yang sedikit ketika nempel ke pakaian kita dipakai sholat, itu dima'fu, enggak apa-apa. Tapi berbeda di dalam air. Kalau di dalam air meskipun sedikit itu darahnya, maka si air menjadi najis. Teko, kemudian kejatuhan darah satu tetes, maka si air di dalam teko itu menjadi najis ya. Enggak dima'fu. Yang ketiga, ma yufa'anhu fil ma'i duna sobi, ada juga najis yang dimaaf di dalam air bukan di dalam pakaian, bukan di pakaian ya. Seperti apa? Seperti bangkai yang ketika meninggal atau matinya itu dia tidak mengalir darahnya ya. Dia itu dima'fu ya, di dalam air bukan di dalam pakaian. Seperti air di gelas kita lagi ngopi kan, lagi ngeteh misalnya, ada bangkai semut ya, atau ada bangkai lalat misalnya, itu dima'fu, nggak apa-apa ya, karena dia itu hewan yang darahnya nggak mengalir, maka dima'fu ketika di dalam air. Tapi nggak dima'fu ketika di dalam sholat, di dalam pakaian kita ya. Ketika ke bawah di dalam sholat, sedangkan pakaian kita, sarung kita itu ada bangkai lalat atau semut, nyamuk, nah maka itu nggak dimaaf ya. Tetap hukumnya kita membawa bangkai, tetap sholatnya nggak sah ya. Yang terakhir, najis itu ma la yufa'anhu mutlaqan, najis yang tidak dimaaf ya secara mutlak, baik itu di dalam air ataupun dia itu di dalam pakaian kita ya, nggak dimaaf. Yang terakhir, seperti sisa-sisa najis yang lain, seperti air kencing, kotoran ayam, kotoran bebek dan sebagainya, itu tidak dimaaf di dalam pakaian ketika dibawa sholat ataupun di dalam air ketika dia jatuh ke dalam air, itu nggak dimaaf. Jadi ada 4 ya najis itu bagiannya. Nah, yang di sini adalah najisnya najis yang tidak dima'fu ya, yang ketika jatuh terhadap air yang sedikit. Kemudian waya turu bibulugihi, lan menjadi suci ya si air tersebut, si banyu bibulugi kelawan sampene si banyu kulateni ing 2 kulah. Nah, tadi air yang sedikit itu apabila dia kejatuhan najis, hukumnya menjadi najis ya, meskipun dia nggak berubah. Nah, kemudian gimana kalau misalnya si air yang sedikit yang sudah menjadi najis itu dia kita tambahin sehingga dia mencapai 2 kula. Nah, kalau kita tambahin sampai mencapai 2 kula, maka hukumnya dia menjadi suci kembali. Dengan catatan setelah mencapainya 2 kula itu dia tetap ya tidak berubah, baik rasanya, warna dan aromanya. Tapi kalau misalnya kita tambahin sampai 2 kula tapi dia berubah gara-gara sebab ada najis tersebut, tetap meskipun ditambahin sampai 2 kula, air itu hukumnya menjadi najis ya. Baik dia itu ditambahin dengan air yang terkena najis lagi, atau dia ditambahin dengan air yang ada berubahnya sebab najis, atau dia ditambahin dengan air yang mustakmal. Dengan catatan selama tidak berubah ya. Kalau dia berubah meskipun ditambahi air, tetap hukumnya dia menjadi najis. Misalnya contoh, saya punya air ya di dalam ember, 1 ember. Nah, di dalam 1 ember ini kejatuhan najis, misalnya tai cicak. Nah, otomatis hukumnya si air yang dalam ember ini hukumnya najis. Kenapa? Karena sedikit. Nah, kemudian dia bisa menjadi suci apabila menjadi 2 kulah atau lebih ya, dengan catatan tidak berubah. Nah, kemudian saya tambahin supaya menjadi 2 kulah. Kemudian saya tambahin dengan air lagi. Airnya ini saya punya 49 ember ya, 49 ember.
Nah, itu otomatis kan lebih dari 2 kula, banyak ya. Nah, totalnya adalah 50 ember. 50 ember ini semuanya terkena najis ya, terkena najis. Ada tai cicaknya semua yang 50 ember, tapi saya jadikan menjadi satu, sehingga ketika saya campur menjadi satu, jadikan menjadi satu itu dia mencapai 2 kula ya. Nah, ketika saya jadikan menjadi satu, menjadi 2 kula, nah dia ini si airnya enggak berubah ya, tetap normal, tetap seperti sedia kala. Nah, ketika demikian maka dia hukumnya suci mensucikan. Kenapa? Karena sudah saya gabung menjadikan satu, menjadi 2 kula dan lebih ya. Tapi ketika saya gabung, dia ini berubah rasa, warna dan aromanya dengan sebab badannya najis tersebut, maka hukumnya menjadi najis. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian ya, yang tadinya saya gabung menjadi satu itu hukumnya tidak berubah, maka dia suci kan. Nah, kemudian ketika saya pisah lagi ke dalam satu ember sampai 50 ember, nah tetap meskipun saya pisah lagi, maka dia hukumnya menjadi suci. Kenapa suci? Karena setelah saya campur dan jadi satu tadi hukumnya suci, kemudian saya pisah lagi, maka tetap hukumnya menjadi suci. Nah, seperti itu. Kemudian wa matala qatin najasatul mazkuratu ma'ian, lan kapan-kapan bertemu apa seke najis al mazkuratu kang den sebut ma'ian ing benda cair, goerol ma'i kang selain banyu, tanah jasa maka jadi najis ya si goer bimulaqat ya kelawan sebab bertemu najis. Qalilan iku kang sedikit au kasiron atau kang akeh, tagoyaro berubah ya si ma'i, aulam ya tagoyar atau ora berubah ya ma'i, wala yaturu kotulan ora suci ya ma'i kotu sama sekali. Nah, itu ya tadi hukumnya najis yang bertemu atau menempel pada air banyak dan juga air sedikit. Sekarang kata Ki Musonib, nah wa matala qatin najasatul mazkuratu ma'an ghairul ma tanajasa bimulaqatiha qalilan aw kasiron tagoyara aw lam yatagoyar. Nah, ketika si najis tersebut itu dia bertemu ya atau menempel terhadap benda-benda cair yang selain air. Di sini benda cair yang selain air ya. Seperti apa? Minyak sayur, seperti apa? Bensin ya, seperti apa? Minyak parfum dan sebagainya. Itu benda cair yang selain air ya. Maka ketika dia itu terkena najis, hukumnya menjadi najis ya. Maupun banyak si benda cairnya itu ataupun sedikit, mau berubah ataupun enggak berubah, tetap hukumnya dia menjadi najis ya. Misalnya minyak sayur 1 drum. Nah, di dalam 1 drum itu tentu 216 liter kan atau lebih. Tentu kalau kita katakan dia itu lebih dari 2 kula kan minyak sayur dalam 1 drum. Nah, kemudian 1 drum itu yang berisi minyak sayur kejatuhan tai cicak atau kejatuhan bangkai cicak, maka minyak sayur yang 1 drum itu hukumnya tetap menjadi najis. Meskipun dia itu minyak sayurnya banyak, meskipun dia itu minyak sayurnya enggak berubah baik rasanya, warnanya dan aromanya, tetap dia hukumnya menjadi najis dengan sebab kejatuhan tai cicak atau bangkai cicak tersebut. Kenapa? Karena dia bukan air ya. Karena hukum air sedikit, air banyak itu khusus bagi si air. Tapi kalau benda cair selain air tidak ada hukum benda cair yang banyak, benda cair yang sedikit. Nah, berbeda hukumnya. Seperti itu. Ketika dia itu terkena najis si minyak sayur tadi, ya otomatis dia nggak boleh dijual. Kenapa? Karena dia barang yang najis dan syarat barang yang dijual itu harus suci. Ya, harus suci barang yang dijual. Nah, sama seperti jual beli tai kambing kotoran kan, itu nggak boleh. Nah, maka caranya nggak boleh jual beli akadnya, tapi harus pindah ke akad yang lain seperti akad hibah ya. Misalnya ini tai kambing buat kamu, hibah saja kan hibah. Nah, nanti kita kasih ujroh, kasih upah. Jangan akad jual beli. Saya beli tai kambing, saya beli minyak sayur, padahal minyak sayurnya itu kemarin bekas ada bangkai cicaknya, bekas ada tai cicaknya, itu nggak boleh dijual. Ya dibuang saja nggak apa-apa itu kan, karena barang yang najis hukumnya. Walayat hurukotu
lan ora suci ya si ma'ikatu sama sekali. Nah, ketika si benda cair udah najis tersebut dia tidak bisa disucikan sama sekali ya. Berbeda dengan benda padat ya. Benda padat seperti misal peci saya padat kan, terkena najis ya bisa dicuci. Atau kalau najisnya itu nempel pada benda padat yang lain, baju atau batu atau ya kayu dan sebagainya, itu bisa disucikannya. Tapi kalau benda cair nggak bisa disucikan, nggak bisa dicuci kan, nggak bisa dikumbah dan sebagainya. Kenapa? Karena udah bercampur menjadi satu, karena dia nggak bisa dipisahkan. Tapi kalau nempel pada makanan seperti roti, ya tinggal dibuang, dipotong rotinya, kan mudah seperti itu. Kalau benda-benda selain cair ya. Jadi hukumnya air banyak, air sedikit itu ada pada air saja ya. Nah, kalau pada benda cair yang selain air itu tidak ada hukum sedikit, tidak ada hukum banyak. Maka dia ketika terkena najis hukumnya menjadi najis meskipun enggak berubah ya, sedikit ataupun banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang telah kita bahas, yang telah saya sampaikan bermanfaat ya, khususnya bagi saya pribadi juga bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.